muda tuh masa yang paling produktif untuk mengerjakan banyak hal. Boleh nggak sih, maksudnya ya saya di gereja, saya ini pelayanan, tapi saya kejar juga apa yang menjadi mimpi-mimpi saya. Karena saya tuh mau hidup saya tuh balance, ikut Tuhan iya, tapi dalam kehidupan lahirnya juga kan perlu diperhatikan dan perlu diperjuangkan gitu kan, supaya saya bisa jadi terang kan. Masa ikut Tuhan jadi miskin? Yang benar kan ikut Tuhan harus kaya dan terkenal. Saat kamu punya keinginan, ini tadi itu, cita-cita kah, atau satu desire yang kuat untuk kehidupan kamu, untuk prestasi, untuk hebat, untuk dapat jadi seseorang, jadi somebody yang terkenal gitu ya. Banyak orang yang masih muda, karena keinginannya, karena apa yang dia mau capai, bablas ya. Ibarat orang itu suka main di tepi jurang. Jadi main di tepi jurang kan keren ya, yang tinggi gitu loh, tetapi risikonya juga terlalu besar. Dan sebenarnya hasilnya juga bukan apa-apa. Maksudnya apa? Contoh ya tadi dikatakan, kan kalau saya terkenal, saya kaya, saya bisa bawa banyak orang, saya bisa memuliakan Tuhan. Nah, saya mau bertanya dengan pertanyaan ini. Apakah maksudmu orang yang tidak kaya dan tidak terkenal tidak bisa dipakai Tuhan untuk membawa orang? Nah, itu kan artinya satu pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Tentunya tidak dong. Yang justru ini jadi masalah adalah kamu mau memakai Tuhan untuk membawa orang. Maksudnya adalah kamu minta Tuhan, aku mau berhasil, aku mau kaya, aku mau terlihat hebat, aku mau sukses, sehingga aku bisa dipakai untuk membawa orang. Nanti kamu pakai Tuhan untuk membawa kamu membawa orang, memakai kamu membawa orang. Jadi kita pakai Tuhan duluan, masih minta Tuhan. Yang benar hidup kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Sedari muda kita serahkan kepada Tuhan agar Tuhan memakai kita dengan keinginannya. Namun bukan berarti saat kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak boleh bersekolah yang benar dan kemudian bekerja yang benar atau punya bisnis yang benar. Itu kan semua boleh. Nah, masalahnya keinginan desire yang salah itu ditaruhkan atas dasar keinginan sendiri, dan kemudian di belakangnya dikasihkan satu alasan sepertinya kuat bahwa nanti biar aku bisa menangkan orang. Saya di awal-awal pernah punya pikiran seperti itu. Saya berkata ya bahwa saya bisa jadi terkenal, nanti situ saya bisa bawa banyak orang akan dengarkan saya. Kenyataannya mungkin ada orang yang bisa mendengar, tetapi apapun yang berdasarkan kekuatan lahir ya, artinya yang terlihat ya, look good ya kan, semuanya keren dan hebat, itu sangat terbatas. Tetapi once Tuhan pakai kehidupan kamu, even kamu terbatas, kuasa Tuhan tidak terbatas. Kayak Kaktus juga kan sekarang terkenal. Keinginan bisa menjadikan kita salah. Satu hal saja firman Tuhan mengajar saya. My desire, my strongest desire, only to know Him, to know God personally. Jadi desire saya yang paling utama, yang paling kuat harusnya mengenal Tuhan. Yang lain itu adalah sifatnya saya boleh terkenal, boleh kaya, tapi bukan menjadi keinginan saya. Tapi manakala Tuhan ya memberkati kehidupan kamu, saat kamu mengenal Dia dan kamu menjadi orang yang nanti terkenal, atau kamu punya bisnis usaha jadi berhasil, itu boleh. Di dalam Tuhan itu banyak orang yang terkenal, orang yang berhasil ya, tapi kebanyakan dari mereka itu adalah dari masa lalu yang nggak bagus. Hanya mereka jadi orang percaya dan bertobat ya. Mereka perlu meninggalkan hal-hal yang salah karena ada konsekuensinya. Nah, kalau kita sudah percaya Tuhan lebih awal seperti yang tadi dikatakan, kita tidak perlu ke jalan itu. Izinkanlah Tuhan yang membawa kita. Kalau Dia mau memakai kita dengan cara itu cara Dia. Itu cara Dia, itu berbeda loh. Kalau seseorang misalnya sudah membuang keinginan-keinginan dunia, sudah membuang dan bisa terfokuskan ketika membangun usaha juga, bagaimana dia tahu dan
bisa balance antara melayani dan juga usaha kan. Misalnya ada kerjaan nih operasional lagi bermasalah di mana, dan di waktu yang sama dia perlu juga menolong orang gimana. Bicara tentang bagaimana nih prioritas antara pekerjaan pelayanan visi dikaitkan dengan tadi kan lagi berbisnis. Nah, di waktu yang bersamaan ada tuntutan, ada kebutuhan, dua-duanya mau menarik nih. Misalnya, ini udah janji sama orang, ya kan? Tetapi pekerjaan mesti ditangani dengan baik. Di dalam Tuhan, kita melihat pekerjaan pelayanan itu adalah satu perjalanan proses, ya. Satu pelayanan pekerjaan itu ada pelayanan itu proses. Kalau kita lihat ada urgensi di dalam usaha, di dalam bisnis kita yang kita perlu tangani dan nanti dampaknya bisa besar, kita mesti selesaikan dulu pekerjaannya, usahanya, atau tanggung jawabnya di kantor kalau kita bekerja sama orang lain. Kita tidak boleh abaikan dan tinggalkan. Tetapi hati kita selama kita terpaut kepada Tuhan, begitu kita selesai, kita bisa aturkan waktu yang lain, kesempatan yang lain, tapi kita tidak meninggalkan orang itu. Nah, kadang-kadang orang terjebak di sini, merasa satu, saat waktu itu berdatangan bareng-bareng, datang bersamaan ya kejadian itu, dia langsung overwhelmed, kebingungan, bisa marah, sedih, dan takut mengecewakan atau takut rugi. Kan itu jadi satu distraction yang sangat tidak baik. Kedua, karena dia merasa takut dibilang tidak rohani, dia cepat-cepat cover pekerjaan rohani, akhirnya fatal di pekerjaannya, di usaha bisnisnya, sehingga dia juga tidak mampu handle. Karena menolong orang itu ada proses, ada waktu yang panjang. Kita nggak ketemu 1-2 kali bukan berarti itu sudah rusak. Kita masih bisa telepon dan sebagainya, ya biarin itu bisa tunda. Tetapi ada hal saat kamu membangun usaha bisnis, ya kamu pasti perhatikan apa yang menjadi utama dikerjakan. Tapi once ini sudah lebih established dan bisa didelegasikan, ada orang yang bisa mengerjakan, otomatis waktu kamu bisa kembali bahkan lebih banyak dan lebih efektif. Atau kalau kamu adalah seorang pekerja, kamu kerja sama orang, kalau kamu pergi meninggalkan pekerjaanmu, atasan kamu kan menandai bos kamu itu akan melihat bahwa prestasi kamu nggak cukup baik untuk bekerja dengan dia. Walaupun kamu rohani, pelayanan anak Tuhan, banyak anak Tuhan terjebak merasa pelayanannya tidak disertai Tuhan. Pekerjaan pelayanan rohani dia tidak menjadikan dia diberkati. Sebenarnya dia salah di dalam menafsirkan firman ini. Saya seorang pengajar, tapi saya juga seorang yang membawa kehidupan firman Tuhan itu. Kita perlu tahu, kita perlu selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Karena itu adalah satu pekerjaan pelayanan juga. Untuk orang atasan kita lihat, selama kita terima pekerjaan itu, hidup kita cuma satu loh. Tidak di dua alam. Di sini lahiriah, di sini rohania. Ini sekuler dan ini kelihatannya yang benar. Kalau begitu kita hidupnya setengah benar. Kita hidup tuh di mana-mana benar, pekerjaan benar. Pekerjaan kan bisa kita kerja sama orang, kita bisa usaha sendiri juga ya. Dan di sini pelayanan juga benar. Tetapi kalau kita lihat fase di mana kita harus prioritas di sini, kita harus prioritas di sini. Tetapi boleh nggak kita melayani? Sangat boleh. Karena kita bisa beri waktu, kita harus aturkan waktu. Sehingga hidup kita nggak nunggu. Seperti yang kisah pertama, berhasil dulu, jadi keren, jadi cantik, terkenal, tersohor, baru kita melayani. Nanti terlambat, kamu terjebak. Di sini harus berbarengan jalan, tetapi tetap ada prioritas yang diaturkan. Jadi, apakah ada kepastian kan? Kalau saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, kehidupan lahiriah saya pun akan berhasil, akan diangkat Tuhan. Takutnya nanti di ujung jalan nggak ada apa-apa katanya. Saya udah wasting begitu banyak waktu nggak mengejar mimpi. Saya sangat paham dengan pemikiran seperti itu. Apalagi yang ingin mencicipi yang dari dunia ini. Sebenarnya kita nggak usah cicipi yang di dunia ini. Di dunia ini sudah terlalu banyak masuk ke dalam kita. Bukan, tapi keinginan manusia pingin dia pokoknya pergi kemana, terlihat bagus, keren, ada tampil di sana, tampil di sini, tadi jadi influencer yang terkenal dan sebagainya.
sebenarnya sekali lagi ya, yang saya mau garis bawahi adalah keinginan itu yang bisa menjadi celah dan bisa menjadi jebakan. Contoh ya, kenapa Daud berkata dahulu aku muda, sekarang aku tua? Kalau saya pelajari, Daud meninggal hanya umur 70 tahun. Artinya umurnya belum 70 tahun saat dia menuliskan ya ayat ini, firman ini. Dia bilang belum pernah aku melihat orang benar hidupnya itu susah, terus anak cucunya minta-minta roti. Namun setiap hari dia memberi, menaruhkan belas kasihan dan sebagainya. Artinya dia berkemampuan, artinya dia berkecukup, lebih dari berkecukupan. Kalau engkau anak muda dan engkau masih muda dan engkau menginginkan ini semua nih, saya taruhkan kepadamu hari ini juga. Sekarang ini juga saat engkau mendengarkan. Dengar, percayalah bahwa yang di dalam Tuhan, kalau engkau punya persekutuan yang indah, kedekatan yang indah dengan Tuhan, dan kemudian visi di dalam Tuhan, dan hidupmu berjalan bersama dengan Tuhan, saya melihat itu melampaui semua yang terbaik yang dunia bisa berikan. Dunia itu sebenarnya sangat below, jauh banget dengan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jauh banget. Cuma karena kita tidak pernah melihat apa yang dari Bapa yang sesungguhnya, sehingga kita melihat yang dunia ini luar biasa. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Makanya kenapa Paulus berkata, semua dianggap sampah. Apapun yang dia punyai, baik itu pengetahuan dia, baik itu kepintaran dia, bahkan semua yang dia punyai secara lahir dia dianggap sampah. Karena kenapa? Karena dia sudah melihat sesuatu yang dari Bapa yang luar biasa, yang tidak bisa sebenarnya di-compare dengan apapun di dunia ini. Sebagai orang muda kita semua, kita bukan hanya perlu jadi orang yang mencapai, berhasil, hebat, terlihat luar biasa, membuktikan orang yang paling sukses. Ya, saya berkata, boleh gak jadi orang yang berhasil dan kaya? Boleh. Tetapi bukan itu yang menjadi sasaran. Engkau akan melihat Tuhan akan memimpin hidupmu menjadi orang yang visioner, menjadi orang yang berjalan di depan. Tuhan akan membawa hidupmu menjadi seorang yang memberi guidance, memberi arahan. Tuhan akan memakai hidupmu menjadi orang yang membawa dan menarik orang dari jurang-jurang maut kepada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Dan itulah maksud Tuhan di dalam kehidupanmu. Sebagai orang muda, Tuhan sedang mempersiapkan hidupmu. Sebagai orang muda, Tuhan membawa hidupmu melampaui setiap apa yang kau bisa pikirkan yang datang dari dunia ini. Karena dia menyediakan yang terindah buat hidupmu.